Dari zona-zona sini dulu kan zona merah nih. Orang bawa kamera aja udah di share, Pernah ada disorot yang lah. nge-share, bang aku di sana pernah dipatahkan. Jadi ada pernah kawan kita motret di sini dipatahin memory cardnya. Nah, gitu. Sekarang dia udah motret Di sini dia rata-rata sekarang motret model. Bayangkan kalau motret model lah di sini gitu. Artinya kan sudah paham kan. Lu pernah Orang-orang sini dipatahkan sudah. apa aku di sana katanya. Kalau bicara Pekanbaru, ada nggak sih yang pernah baca atau ada literatur yang mengisahkan Pekanbaru ini punya sejarah kelam gitu? Kelam kayaknya rel kereta api. Railway. Itu yang paling kelam. Ya. Dead Railway. Sedunia malah itu. Kalau data iya? kita Iya. terbesar. Jumlah Korban Romusa 120.000 Romusa. No, 120 Ribu ya, Romusa 120.000 dan 5.000 tahanan perang yang POW. asing. Prison of War. Ada 5.000. 3 jalur kereta api dibikin oleh Jepang. Pertama itu Saketibayah di Banten. Itu bukan cuma sih 80.000 Romusa. Terus Birma Thailand itu yang 450 kilo itu korbannya itu sekitar 95.000 enggak 75.000 Romusa dibawa ke sana. Yang dahsyat itu Pekanbaru 220 kilo 120.000. Artinya, Kenapa kok bisa Medannya berat. artinya kan gini ya, kalau aku boleh terlepas dari kata infrastruktur tadi, kalau darat itu lebih banyak membutuhkan uang. Zaman dulu nyawa yang dibutuhkan ya. Iya, nyawa betul. ya? Karena nggak di sana zaman tuh belum ada HAM kan. Belum ada HAM dia. Yes. Jadi nggak ada perlu digaji. Dan orang kan lihat menghitung kayak kita sekarang menghitung bangunan apa kan ada upah tenaga kerja di situ kan. Nah, Romusa itu kan menghilangkan upah tenaga kerja. Dia dipaksa kerja, nggak dibayar. Nggak kuat lagi, udah metong aja lo gitu. Mati aja lah kamu. Sampai ada itu ya tulisannya yang dia di camp 2 yang dia lagi sekarat lagi apa gitu. Camp 1. Di mana? Camp 1 yang bukan kodok yang di nada. sini, bukan yang enggak ada kodok, yang dia di rebutan biawak itu yang dibilang di tulisan itu dibilang iguana besar. Camp 2. Padahal kalau di sini kan bukan iguana itu biawak. Jadi dia sekarat mau dibantu. Orang itu iguana. Iya, orang itu kan taunya iguana. Jadi dia udah sekarat, udah apa, mau dibantu temennya, ayolah kita rawat apa. Udahlah biarkan aja itu, akhirnya dibuang ke sungai situ kan. Udah langsung berebut makan biawak. Gitu-gitulah. Ngeri. Dan itu sejarah Mantap dunia. sejarahnya aku nggak tahu dan aku makin penasaran sebenarnya. Tapi karena kita bicara tentang PHW ya, kita balik ke PHW lagi. Balik lagi ke PHW, balik lagi ke Ringkar Kampung. Jadi gimana awalnya? Sejak kapan PHW ini sebenarnya? Terus akhirnya ada ini dari akhir 2016 ya. Ya 2016 sekitar September setelah apa itu setelah selesai KI juga ya kita ketemu ngobrol-ngobrol ngumpul, ketemu Ref Kiriantauri dikenalin dengan Om Iwan Sawal yang Garuda. Terus kita ngobrol-ngobrol, ada ini, ada tempat ini, ketemu Kak Butet yang tadi. Terus ngobrol-ngobrol, oh iya ada tempat ini, yang di sini baru ada rumah tenun satu. Rumah Singgah Sultan, baru beberapa tempat-tempat yang kita tahu lah secara umum tuh Gunol kayak gitu-gitu, tapi kan tempatnya sangat-sangat tidak terawat. Dan di sini pun kayak rumah tenun sendiri pada awal kita bergerak itu juga orang beli tenun tuh 3 bulan baru laku satu tenunnya gitu-gitu. Jadi orang nggak tahu kan, akhirnya kita buka bikin kayak open trip. Itu kenapa namanya PHW, karena ada walknya. Ada jalan kaki, walking tour. Jadi Pekanbaru Heritage Walk. Jadi berawalnya itu dari walking tour, sehingga berkembang menjadi riset penelitian, menjadi hub kolaborasi dengan komunitas. Harapan bayangan Mike sama Bayu seperti apa harapannya? Pengennya lah. Kampung ini kan tinggal sepetak gitulah, ibaratnya bahasanya ya. Maaf kalau salah ya. Tinggal segini sedikit. Betul. Kalau misalnya kita kan nggak tahu nih orang punya modal apa segala macam bisa bikin apa dan melakukan apa saja. Kalau orang banyak tidak kenal dengan tempat ini, ya ini akan lepas dengan sangat mudah gitu aja. Tapi semakin banyak orang yang kenal lokasinya, tempatnya, dan cerita di balik itu, semakin banyak orang yang senang.
semakin banyak orang yang akan menjaga. Dan ikut Sehingga membela ketika ada sesuatu yang terjadi di sini, karena ini ibaratnya kita udah tinggal nih halaman terakhir kita lah untuk bercerita ke anak cucu. Ini loh dulu kampungnya begini. Kalau orang biasa misalnya tinggal di daerah Goba, biasa tinggal di daerah Panam, mana pernah dia menengok ke sungai? Iya. Kalau bukan orang Rumbai ya. Kalau orang Rumbai kan pasti nyebrang, atau orang pinggir sini pasti lihat sungai. Kalau orang Jawa orang gunung. Tapi kalau orang Panam apa segala macam, dia kan nggak akan tahu di sini. Orangnya di sana. Setelah 3 tahun lebih gerakan ini udah mau masuk tahun keempat. Ketika orang ngomong apa tuh bukan baru heritage, kok saya baru tahu, kok saya begini, kita tidak sedikit pun berkecil hati, karena itu sangat maklum kita bergerak hanya di sosial media. Berusaha merangkul semakin banyak orang, tapi kan tidak bisa menjangkau semua orang. Jadinya kita ngerasa tetap butuh menyampaikan terus cerita. Ini loh sejarahnya dulu, rangkaiannya Pekanbaru itu kemana aja sampai kita memang studi banding ke Pineng sampai studi dan Semarang. Yang terakhir kemarin baru pulang dari Semarang. Tapi yang ke Pineng itu emang bener-bener janjian dengan tour guide heritage sana. Itu namanya si Francis. Nggak ada H depannya kan? Enggak ada haji Francis. Oke. Terus lanjut. Ya, jadi kita janjian karena waktu itu sempat yolah ke Pineng, karena aku udah biasa bolak-balik ke Pineng kan, setahun tuh mau berapa kali. Bukan, karena memang ada urusan lain. Jadi aku ajaklah kawan-kawan rame. Waktu itu ada Lianda Marta, ada Ipit, Gandhi, sama kawan-kawan aku Shumei, termasuklah nyemplung lah dia satu. Nabung berangkat ke Pineng gitu kan. Dari situ udah bikin janji dulu nih. Kita mau ketemu kalau ngobrolin heritage itu dan proses mereka sampai bisa jadi heritage city-nya UNESCO tuh seperti apa sih? Ini ada nih orang yang memang ahlinya. Kalian harus ketemu dia bla bla bla. Akhirnya aku kontak Facebook, kontak juga orang hostel, ngabarin, bikin janji apa segala macam. Akhirnya dapat sama dia dan ngobrol juga sama arsitek heritage. Ini sepupunya Mi yang kapten liburan sekarang. Ya dia kenalin ada sepupuku di sana lagi ngambil program doktor. Arsitek heritage di Pineng, orang sini gitu. Jadi akhirnya janjian sana, ketemuan, ngobrol-ngobrol. Ya belajar sama dia, belajar sama si Francis. Bahkan si orang hostel ini, si Jackie itu ngomong sama aku, kalian gila ya bisa ngikutin si Francis ini. Biasanya orang kalau meng-hire dia untuk ngobrolin heritage Pineng ini, kita akan jalan keliling semua dari awal sampai tahun berapa rangkaiannya tuh hafal luar kepala dia kan, karena memang pekerjaannya itu selalu misalnya baru sore atau baru dari start jam 8, jam 2 udah nyerah. Jam 3 udah pulang. Sama kami Bang, start jam 8 malam kami baru pulang. 12 jam itu pun dia ya udahlah kita ini kalau gitu. Mika aku percaya. Gitu. Kalau Mika aku percaya. Aku percaya kalau masalah jalan-jalan ampun awak. Udah pernah ngalamin ya? Udah. Heran uangnya udah habis. Aku stres. Teh, duit aku masih banyak lebihin teh. Nah, kan enggak mahal jalan-jalan tuh kan Bang Do kan. Aku baru gitu. Karena aku ada pembanding jalan sama keluargaku mahal waktu itu. Jadi PHW kan udah lama nih, lama bergerak. Enggak lah, belum lah. Ya, maksudnya hitungan 4 tahun ini kan untuk baru belajar jalan, bener ya? Iya. Untuk kegiatan yang bagiku menjenuhkan ngurusin kota tua ini, mungkin sebagian yang sangat interest tuh mengasihkan gitu kan. Iya. Nah, tapi ini dikatakan sukses apa belum sih kalau dari PHW sendiri? Aku bilang belum. Jauh kita mah. Kalau belajar kemana kalau comparingnya? Kalau comparingnya sama yang tadi? Comparing sama Pineng ya jauh lah. Dia udah dapat. Terus Semarang juga. Terus gimana? Kan udah ngobrol nih sama mereka. Bayangan dari, maksudnya semacam pandangan mereka terhadap pergerakan kawan-kawan di sini, ada optimisme nggak di situ? Optimisme. Oh iya. Salut. Maksudnya juga dengan resources yang sedikit. Dengan resources yang cuma berapa orang. Kita sekarang posisi juga masih 5 orang. Kita bisa ngotot gitu. Kita bisa ngotot ngerjain ini. Oh iya, ternyata kita obrolin bahwa keterkaitan kita sama Pineng itu kayak gini loh, kota Pekanbaru itu.
kayu-kayu awal pembangunan Pineng itu asalnya dari Siak loh. Yang bawa itu pangerannya di sini loh, yang berdagang ke sana begini-begini. Oh ya gitu-gitu kan. Justru mereka yang Justru lebih mereka tertarik. lebih tertarik. Salah kalian ini belajar. Harusnya kalian di sini. Tapi sisi lainnya selain yang respon dan reaksi teman-teman yang lain melihat PHW sendiri, mungkin dia udah bilang oh ya udah membuat sesuatu, tapi kita ngerasa masih belum banyak lah gitu kan. Terus Mas Sodik tadi bilang apa nggak jenuh ngurusin yang kayak gini kota itu apa segala macam. PHW sendiri yang mulanya dari walking tour berkembang menjadi komunitas dan akhirnya kita sama-sama memutuskan bahwa kita menyediakan diri untuk menjadi wadah, menjadi hub bagi kolaborasi apapun, seni, kolaborasi komunitas, class sharing, apapun itu kita siap. Dan kita juga punya program-program turunan selain walking tour kan. Kita akhirnya alhamdulillah punya perahu sendiri untuk wisata susur sungai sini kan. Terus kita punya program Before Sunset, itu ngobrol-ngobrol mengenai sejarah, boleh mengenai sejarah, seni atau komunitas atau apa. Itu juga kita terkendala Covid aja mau bikin orang duduk rame-rame gitu kan. Terus sisi lain lagi kita itu tadi kolaborasi sama seniman, sama teman-teman visual art, sama teman-teman tari, musik. Kita membuka kerjasama gitu, kolaborasi untuk banyak hal baik yang bisa melibatkan kita dan bisa memanfaatkan tenaga kita gitu. Apa indikatornya atau apa ujung dari PHW ini dikatakan sukses apa? Atau ininya targetnya sampai kapan sih? Targetnya tertingginya apa? Udah tuh habis itu mau ngapa? Kalau kita pikir PHW ini sifatnya dinamis, dari awal pun sifatnya dinamis. Jadi ketika dikatakan kita juga mengatakan bahwa ini sukses, gerakan ini akan sukses begini-begini, ya ketika semua orang memang bisa melihat dan memanfaatkan potensi kawasan sini, pelan-pelan makin tahu sejarah Pekanbaru, pemerintah aware. Ketika kita memang bisa menciptakan suatu ekosistem sejarah, heritage, berkesenian dan lain-lain itu menjadi suatu kesatuan yang memang cukup kuat. Dan tidak melupakan sungai. Ya. Balik lagi itu. Sungai harus kita kembalikan ke sungai. Iya. Sungai adalah nadi. Betul. Ya kan? Kan kalau dari potong nadinya. Impiannya adalah seperti itu gitu. Bagaimana melihat kawasan kayak KKS ya kemarin ya. Kawasan Kota Lama, KKLS kawasan Kota Lama Semarang. Mereka membenahi itu memang ada bantuan dari pemerintah. Kolaborasinya mulai dari gubernur, wali kota jadi gini aja. Kalau dari 1 sampai 10 kita anggap Semarang itu di nomor 10 udah gitu ya. Yang sekarang kita ini jauh ya? Jauh sih ternyata. Cuy, 350M cuy, dia dapat dana pusat mengembangkan itu yang dulu kawasan prostitusi, kawasan angker apa segala macam. Kita mungkin. Ada butuh ketukan energi. Asal kolaboratif. Jangan kucing air. Siapa tuh? Siapa? Watercat ya? Iya, mulai dari itu tadi gue bilang rangkaiannya gubernur, wali kota bersinergi, DPR, komunitas bersinergi, masyarakat mensupport. Jadi barang. Karena di sini masyarakat sudah open. Artinya wali kota tidak banyak terlibat di lokasi. Tetap ada kita belum di sini. Wali kota. Kayaknya kita nanti curhatnya off the record. Kita memang disupport. Kita memang disupport maksudnya. Tapi sebelum itu disupport itu udah. Enggak tulus. Jangan kita disupport loh. Jangan nanti dibilang di seolah-olah aku takut juga nih orang nih arah-arahkan kita saya berantuk lagi kan. Jangan sampai berubah judul loh. Tukang gledor. Nanti aku cemas juga tuh judul-judul apa. Wah, bukan ahlinya kan. Pakai baju sikit lo kan, pakar bukan pakar. Wah, bukan pakar. Jadi tadi kalau misal sampai Semarang itu di 10, kita di 2. Masih 2. Tapi kalau misalnya semuanya saling bekerja sama, saling kita bersinergi. bisa mungkin sampai level 6. Oh ya. Tidak seperti Semarang tapi setidaknya bisa lah. Masih banyak yang bisa diselamatkan ya. Kita masih preserving, alhamdulillah Pekanbaru sudah jejak itu sudah ada dan sudah terselamatkan dalam tanda kutip ya. Tidak tapi ya wujudnya itu udah seperti itu gitu. Dan yang setidaknya kembali lagi ke sungai lah, kalau aku sih sederhana itu saja gitu. Jangan melupakan bahwa
Ya kota tua kita di tepi sungai gitu. Iya. Itu. Ya, sama sih kayak kalau ini Brunei juga Sungai. Brunei juga gitu, Bandar Seribu Gawannya kan tepi sungai gitu. Lokasinya memang kampung air. Itulah Atau istilah. kita inilah, kita apa harapan dari Mike sama semuanya ya, sama kawan-kawan komunitas, sama pemerintah atau siapa aja lah, biar kita bisa maksimal nih, bisa mempercepat nih angka yang di nomor 2 ke nomor 10. Enggak 10 enggak lah, ke 6 ke 7 lah, ke 6 ke 7 tadi. Apa kira-kira ada pesan nggak buat kawan-kawan? Karena terutama sih kalau kupikir ya oke lah, pemerintah mungkin nggak domainnya kita ya. Buat kawan-kawan lah. Karena buat dengerin ini juga paling kawan-kawan milenial kan. Ya. Nah, apa pesan buat kawan-kawan milenial? Apa ya, kalau aku sih mikirnya Kurangin watercat. yang ngurangin watercat tuh emang iya, tapi nggak ada di komunitas, jarang dia. ya Watercat itu biasanya memang, luar komunitas ya? ya harus Komunitas juga, bersinergi, tapi lain ya. kolaborasi. Keywordnya tetap kolaborasi, collab, gabung semua saling support ini. Karena support narasi ini. collab ini yang kami dapat waktu kita lagi duduk di Pineng ya. Pineng. Bagaimana mereka berjuang 20 tahun sampai akhirnya mereka mengakui bahwa kami butuh Malaka. Sama-sama kami maju ke UNESCO. 20 tahun loh. Nggak bisa sendirian. Pineng dengan data selengkap itu kami dilihatin buku-buku bagaimana mereka merekam intangible heritage, warisan budaya tak benda. Benda oke lah ya, itu sudah selesai. Benda jelas-jelas ini nampak nih ya. Tak benda mereka dokumentasikan, bikin Tak benda buku pun gitu. bagus dokumentasinya. Benda ini seperti bahasa ya? Seni, bahasa segala macam. Masakan, Masakan. Aku Pekerjaan. lebih tertarik kayak gitu tuh, tak benda. intangible, Iya. intangible. Dan itu Itu bukunya identitas. cakep. Terus kita mikir gimana bikin Ya, ini? ya, Kalau akhirnya- kita komunitas tentu terkendalanya Logistik. Iya. terkendalanya resource. Karena kan kita iuran. Iya, ibaratnya kayak gerakan komunitas kayak kita kan kecil, kita powernya gerak kecil. mau ngapa-ngapa, duit kantong sendiri. Ya, Berapa paling- sih sanggupnya kan gitu. dan aku sendiri nggak terlalu yakin ini tapi asumsi ya, nggak terlalu yakin tapi ini asumsi loh, aku betulin loh. Aku nggak terlalu yakin juga pemerintah punya pemahaman sampai sedalam ini terhadap ini. Perlu. Coba bakwannya masih ada Bang di Bawaannya bang, tahunya, tempenya. Dua pas muncul di YouTube, saya yakin nit sih. Soalnya kalau aku sih sederhana saja. Kalau emang mereka peduli, mereka akan balik ke sungai. Terlalu tinggi narasinya, tapi sungai saja kita tidak peduli gitu. Inilah dulu adalah halaman depan kita. Inilah depan jalan mata kita. lo ya. Hah? Depan mata. Harusnya kantor wali kota di dekat sini ya. Tidak perlu, tapi setidaknya dia adalah sebuah inisiatif untuk melihat sungai. Bang udah berusaha mengarahkan. Iya. Dia harus melihat sungai gitu. betul. Tidak perlu dengan Pengelolaan sampah apa segala macamnya aja masih masih tolak-tolaan. Udah kerjaan aku nih dari atas sampai ke bawah lah nggak. ya, terus akhirnya kita kan Nggak sejalan. bernarasi mana duluan ayam atau Iya. telur kan? Telur. Akhirnya Kayak gitu-gitu jadi- terus ya. Jadi debat kusir nggak jelas Yes. ya ujung pangkalnya ya. Di satu sisi sungai makin mendangkal. Betul. Sejauh ini PHW bergerak berinteraksi dengan masyarakat yang tidak mudah menurutku berinteraksi dengan masyarakat di sini. Itu ya. yang diakui banyak orang. Gitu loh. Dulu datang ke sini, bagaimana perasaan Anda datang ke sini? Hah? Jadi zaman Kalau aku sekarang? kecil tuh, aku boleh jalannya sampai jembatan Sungai Siak sana aja. Ya. Ke sana aku boleh do, tapi kau jangan lewat sana. Ah. Kata dia, apa? Udahlah, Sekarang payah punya tuh preman bodoh. isi dalam tuh kan. Itu kata gaya aku lu tuh. Nah, Tapi sekarang ini jadi slow. enggak, dari kita bergerak pun nih ya, taruhlah range 4 tahun. Di tahun pertama tuh berat. Oh ya. Nyapa enggak dijawab. Buang muka. Nyapa sekali sampai tidak dijawab. Nyapa sampai ditengok. Nyapa sampai nyapa sampai senyum. Sapa sampai lihat ini sekarang betapa welcome-nya warga terhadap siapapun yang datang di sini. Iya. Nah, sebegitu berat tuh maksudnya perjuangan itu untuk kemudian Itu PDKT-nya kita. Iya. Jadi di dalam PHW Sebenarnya sendiri kita tuh berapa orang ada yang pakai community susu? development juga secara nggak sadar. Hah? Kita berapa orang ada yang aku pakai punya susu feelingnya gitu. sebenarnya. Ada susu kayaknya. Karena ini penaklukan yang luar biasa ini. Iya beda kan pendekatan kita karena kita kan sering juga bikin event Kita di sini. berurusan sama kawasan preman, di mana mereka itu adalah iya, enggak. Gitu. Yes. Jelas Kalau ya, kita, tegas kalau ya. kita terlalu Kita pun menjanjikan nggak bisa pasang Sok setel cerdas. kucing air apa segala macam nggak masuk.
mereka sudah lama melobi orang, membunuh bahasa kita, membunuh orang mereka sudah paham gitu. Terus bagi kita datang kita udah nggak berani itu. Ini nggak boleh itu. Siap-siaplah kena terajang kungfu sama orang itu kan. Kalau ini kan kita melihat bagaimana kita menciptakan situasi bahwa kita juga part of them gitu. Bagian dari mereka. Abang lihat kita nyapa orang langsung ke dapur sampai sudah seperti itu. Dan aku nggak nyangka hubungan juga tadi emosionalnya. Buru-buru pelabuhan begitu akrabnya sama kalian. Iya, emang hari-hari pun kami kadang cuma datang sini cuma untuk ngobrol aja, Bang. Nggak ada ngapa-ngapain gitu. Misalnya pergi duduk situ ngobrol, ini apa Pak? Ya Pak, pulang Pak. Udah kayak gitu ya, karena ya kita menempatkan diri bagaimana sih kita ingin kita yang terasa diperlakukan. pas Covid ya. Selesai Covid kami ada sekitar 2 bulan menghilang. Datang ke sini tuh langsung sambutan warga sangat-sangat ini. Heroik. Iya. Kangen ya? Iya. Kangen. Mana beli ya. Nah, sejauh itu ngurus kampung ini, maksudnya bukan ngurus ya, tapi berinteraksi Tidak di sini mudah, tidak mudah. Tidak mudah. Ada nggak sih orang yang mencibir misalkan? Udah tahu lah ya. Maksudnya dari eksternal maupun internal kita juga dapat Tantangan ya? banyak tantangan, termasuk dengan beberapa orang, ancaman ke telepon, apa, SMS, sampai ancaman, sampai yang kalimatnya bla 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 bla. Tapi kita tahu jalan kita bagus, niatan kita juga bagus. Ya kita kolaborasi sama warga, bahkan kadang kita pun suka nggak percaya kita dilindungi warga. Ya orang-orang di Karena- sini karena karena udah ngerasanya karena bagian dari mereka. Bu, jangan dekat-dekat nanti ya, bapak itu begini. Dia udah nampak orang mau apa nih, dia udah langsung dia pasang coba pagar. Nah, yang mana orangnya? Yang ini nanti tengok begini. Kita pun ada kendala apa, kita juga ngobrol. Kemarin saya begini oleh ini. Ya udah Bu, nggak usah gini. Ngobrol terus sama warga karena kita jadi kayak ngerasa rumah aja yang kita nggak ada di sini. Tapi salutnya aku dengan Miki ini kayak gini, Bang Rido. Dia merubah persoalan tuh jadi simpel gitu loh. Ada Jadi namanya akhirnya susu, Om. tidak Nggak ada. jadi ini agak susu SGM. jadi ini jadi agak melenceng ya dikit ya, tapi ini lucu tentang Mika ini yang aku paham. Jadi apapun yang mau kami bikin, ketika itu nyangkutnya sama mama panggil aku kata dia. Itu Mika tuh. Selesai sama dia. Win-win solution. Dan berarti dia negosiator tangguh dari dulu. Itu. Dan kalau dulu kita di liburan ya, aku ngerasanya memang butuh woman touch di situ, sentuhan perempuan yang di founder itu isinya laki-laki semua. Iya. Dia sendiri Kayak gitu perempuan. Chelsea banget nih. Tapi emang iya, kalau bagaimana dari Sekarang udah yang ya intinya pun kita juga memperlihatkan bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman di sini dengan cara kita berperilaku kan. Kita bawa teman nih, walaupun kita nggak ngomong sama teman, nanti kok sapa-sapa bapak ini enggak ya. Dengan dia melihat kita menyapa semua orang, ini besoknya pun datang dia sudah tahu, Pak, Bu, ada unggah-ungguhnya lah kalau Jawa bilang kan, masuk ke tempat orang apa segala macam. Itu perlu. ya itu apalagi masuk ke daerah yang notabene adalah zona merah. Dua kampung kan, kampung seberang, Kampung dalam. Bahkan anak-anak Bujang Dara itu habis-habis lebaran ketiga atau apa gitu kan, main-main kesini dikasih orang nih lontong. Nah, orang ini udah sangat open ya. Iya, karena udah tahu tuh yang rombongan sepeda ini nih orang mau nyawa ade gitu. Udah kesini kemarin Kongkong Bayu, taunya teman-teman kita yang biasa kesini karena kita pun liatin setelah bawa orang, kita bawa keliling, kita bawa jalan, kita kenalkan ini apa, ini begini, ini dia ini gitu. Jadi paling enggak kesimpulanku memang butuh kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi apapun mungkin ada sedikit pergeseran pandangan atau sudut pandang tentang pengelolaan, gue pikir malah bagus kan ya. Karena ya jadi Ada makin warna. berwarna, akhirnya kita juga terus berjalan saling dukung. Ya mungkin saling julid. Ya itu tetap perlu untuk dinamika. Benar. Kalau nggak Kita gitu, bilang, mungkin pergerakannya nggak jadi lebih kencang Iya, gitu ya. Kita ngerasa pede aja terus sama pergerakan kita kan. Iya. Ternyata orang udah kencang gitu. ya ternyata orang 10 kita 2. Karena kita nggak ngelihat yang lain kan. Makanya itu butuh Iya. comparing, butuh pembanding, butuh belajar terus. butuh belajar terus kayak gitu sih. Mengaji pun sudah Nah, terdengar di terdengar. mana-mana. Matahari pun sudah Sudah hampir tak tenggelam. tampak lagi. Begitu juga obrolan ini sampai di sini. Mungkin
Ya ini jadi pelajaran ya. Ya. Terima kasih Bang Bayu, Kak Miki ilmunya, Siap. ilmu susunya terima kasih. Susu. Iya pula nanti kata orang. Iya. Belum kawin. Nanti kalau ada kita buka tempat baru, aku mau coba ngajak Santai Mika ya? Enggak, aku buka hutan. Menanam sawit, jumpa-jumpa. Enggak Mika, mempan ada sama api, binatang, Bapak Pak. aku bilang. Ada Enggak, yang- kalau sama binatang enggak mempan. Kan butuh negosiator masuk tempat baru kan. Itu orangnya. Oke lah, sampai jumpa. Yuk, Oke, yuk. thank you.